Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku untuk membahas sistem informasi akuntansi pemerintah pada bagian siklus pengelolaan utang di pertemuan yang ke-12. Ini merupakan dasar hukumnya, teman-teman bisa baca sendiri dari UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sampai ke KMK dari nomor 17 tahun 2020 tentang strategi pengelolaan utang negara jangka menengah tahun 2020 tahun 2020. Ini merupakan struktur pembahasan kita pada materi kali ini. Yang pertama terkait dengan pengelolaan utang publik di Indonesia. Yang kedua terkait dengan pengenalan DMFAS, fungsi modul-modul DMFAS, dan proses bisnis transaksi utang. Nah, teman-teman, sebelum itu teman-teman harus paham dulu nih, apa sih itu utang negara gitu kan? Utang negara itu adalah jumlah uang yang ini wajib dibayar, teman-teman, oleh pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah. Nah, kemudian Menteri Keuangan menunjuk pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang atau menimbulkan utang negara. Nah, utang tadi yang didapatkan itu dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah maupun BUMN ataupun BUMD. Nah, biaya berkenaan tentang utang ini akan dilimpahkan atau dibebankan ke APBN atau anggaran belanja negara seperti itu. Nah, ini merupakan pengelolaan utang, teman-teman. Ketika APBN kita defisit, misal yang tadi kita rencanakan kita akan melaksanakan pembiayaan atau belanja 1.000 triliun di tahun 2020. Nah, ternyata dana kita yang tersedia berdasarkan anggaran pendapatan itu sebesar 500 triliun. Nah, berarti kan tinggal 50%-nya nih, atau 500 triliun. Nah, kita harus yang namanya menutupi kekurangan itu. Loh, kenapa kok harus ditutupi? Kenapa enggak belanja tadi itu dimaksimalkan 500 triliun? Ya, karena ketika biaya itu tidak mencapai anggarannya belanja 1.000 triliun, maka pemerintah itu tidak akan maksimal di dalam melaksanakan anggaran belanja di tahun itu. Seperti itu. Karena yang direncanakan 1.000 triliun gitu kan. Maka dari situ pemerintah perlu yang namanya mengusahakan untuk terpenuhinya 50% ini atau 500 triliun ini. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembiayaan atau utang. Ya kan? Untuk menutupi defisit tadi, teman-teman. Nah, tujuan dari pengelolaan utang dalam jangka panjang khususnya itu adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Ya, karena utang itu harus dimanajemen ya teman-teman, harus dikelola. Ketika utang itu nggak dikelola, bisa jadi utang itu membengkak seperti itu. Nah, ini merupakan kebijakan dalam hal pengelolaan utang. Yang pertama itu adalah tidak ada agenda politik di dalam pengadaan utang itu. Tidak ada tuh yang bilang bahwa si A harus masuk ke DPR kalau pemerintah berutang ke si A. Itu nggak ada. Yang kedua adalah persyaratan lunak. Gampang tuh, jangka panjang dengan biaya yang murah. Nah, kemudian tambahan pinjaman luar negeri itu dianggarkan negatif tuh sejak tahun 2004. Artinya maksudnya apa? Maksudnya adalah jumlah pembayaran kembali utang yang dianggarkan lebih besar dibandingkan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru. Nah, di dalam hal pembiayaan, pemerintah itu harus mengutamakan dari surat berharga negara atau SBN di dalam pasar dalam negeri. Loh, kenapa? Karena untuk menggenjot atau untuk menggerakkan roda pasar keuangan dalam negeri. Seperti itu. Loh, kenapa lagi gitu kan? Ya karena ketika dana itu atau pemerintah membeli kepada masyarakat, otomatis masyarakat ada tambahan biaya, ada tambahan pendapatan dari bunga tadi, dari interest tadi. Ketika interest itu dibayarkan, maka masyarakat itu dapat melaksanakan atau dapat menggunakannya dalam hal konsumsi. Roda perputaran berjalan. Roda perputaran pasar
di Indonesia itu pun berjalan seperti itu. Nah, selain itu gitu kan, ketika memang sudah nggak bisa tuh pakai surat berharga dalam negeri, berharga negara, khususnya di pasar lokal, pasar dalam negeri, maka pemerintah juga bisa melakukan pembiayaan melalui global bonds, global sukuk, ataupun samurai bonds seperti itu. Nah, ini merupakan manajemen utang berdasarkan beberapa publikasi dari IMF dan World Bank terkait dengan pengelolaan utang. Yang pertama adalah menaikkan jumlah dana yang dibutuhkan. Yang kedua adalah terkait dengan mencapai target biaya atau resiko. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasikan dan memanajemen trade-off antara biaya dan risiko yang diharapkan. Yang ketiga itu adalah mengembangkan atau menjaga efisiensi pasar domestik, utang domestik. Kemudian mencapai tujuan pengelolaan utang publik lainnya. Seperti itu. Ini merupakan pengelolaan utang publik adalah proses untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dalam mengelola utang pemerintah untuk yang pertama kayak gitu. Ada 5 ya yang ditetapkan oleh IMF sama World Bank. Nah, utang Indonesia teman-teman itu digunakan sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi sama benchmark, instrumen pasar keuangan serta instrumen operasi pasar moneter seperti itu. Karena tujuannya penggunaannya kompleks, sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Jadi, utang negara itu digunakan oleh banyak sekali kegunaan, ya kan? Untuk fiskal sendiri, gitu kan? Untuk APBN, untuk investasi, dan lain-lain. Nah, kompleksnya itu tentunya harus dikelola dengan baik. Ada sistem pengelolaan baik sehingga ketika negara itu membutuhkan, maka sudah ada tepat waktu gitu kan, andal gitu kan. Dan dalam pengadaannya sesuai dengan kebutuhan, tidak sembarangan seperti itu. Nah, ini merupakan prinsip akuntansi utang publik yang pertama terkait wilayah, teman-teman. Bahwa berdasarkan standar statistik internasional, residensi tidak didasarkan pada kriteria status nasional atau hukum. Meskipun serupa dengan konsep residensi yang digunakan di banyak negara untuk pengendalian pertukaran, pajak, dan tujuan lainnya. Ya, terkait dengan utang itu tidak didasarkan pada nasional atau hukumnya, teman-teman. Kemudian waktu pencatatannya, bunga akrual yang belum dibayarkan, sama tunggakannya. Valuasi penilaian seperti biasa, instrumen yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan, maupun adanya asuransi pensiun dan skema jaminan. Kemudian mata uang, unit mata uang, kemudian konversi mata uang, kemudian domestik atau foreign currency. Kemudian ada jatuh tempo, teman-teman. Di situ dijelasin bahwa jatuh tempo suatu instrumen utang mengacu pada waktu sampai utang itu dilunasi. Itu kemudian ada konsolidasi terkait dengan penyatuan gitu, terkait dengan metode penyajian data statistik untuk satu rangkaian. Seperti biasa, metode konsolidasi teman-teman menyatukan beberapa metode atau beberapa laporan menjadi satu unit laporan seperti itu. Ini merupakan struktur organisasi pengelolaan utang teman-teman di DJPPR. Ada 3 ya. Ada 3 sub besar. Yang pertama itu adalah di front office, di bagian depan, di bagian hal pengadaan, kemudian di dalam hal pengelolaan, kemudian di dalam hal evaluasi. Maksudnya apa? Maksudnya seluruhnya itu kan di dalam tahap satu kesatuan ya. Ada yang di depan, di tengah, terkait dengan strategi perencanaan portofolionya, kemudian mengevaluasi apa yang telah terjadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita harus memahami terkait infrastruktur pendukung transaksi utang, karena nanti di kebelakang ini kita akan membahas tentang ini semua. Yang pertama terkait dengan DEMFAS. DEMFAS ini aplikasi secara umum yang dimiliki oleh beberapa negara. Jadi bukan hanya Indonesia yang memiliki DEMFAS, tapi beberapa negara memiliki. Seperti itu. Yang dikembangkan oleh UNTAD untuk menata usahakan data utang, settlement,
reporting, sama accounting. Kemudian ada DSSS, Decision Support System. Nah, ini terkait dengan pengambilan keputusan mengenai issuance maupun buyback maupun debt switch gitu, teman. Ada switch debt atau utang yang di switch atau ditukarkan ataupun yang lainnya. Kemudian ada BISS atau Scripple Security Settlement System. Adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaan dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antar peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Nah, BI RTGS, teman-teman, itu adalah sistem transfer dana elektronik yang nilainya di atas 100 juta rupiah. Kemudian ada SPAN sendiri, kemudian ada SASPEM, atau penerbitan dari SPM, sistem dalam penerbitan SPM. Kemudian ada MOFIT, yaitu sistem yang digunakan untuk Kemenq untuk melaksanakan proses transaksi penata usahaan SBN. Many to many. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika SBN yang ditransaksikan lebih dari satu seri, karena seri dari SBN itu ada beberapa ya, 01, 02, misal kayak gitu. Atau settle bond, staple bond, obligasi yang digolongkan ke dalam program pertukaran obligasi lama dengan jenis obligasi baru, di mana obligasi jenis pertama memberikan kupon yang lebih tinggi dari obligasi jenis kedua. Kemudian ada dealing room, suatu ruangan kerja yang khusus digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi. Kemudian ada Bloomberg, perusahaan media massa yang bergerak dalam bidang media dan perangkat-perangkat lunak dalam bidang perbankan. Kemudian Reuters itu adalah kantor berita yang penyedia informasi di bidang investasi serta transaksi keuangan lainnya. Nah, apa sih itu DMFAS gitu kan? DMFAS itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh United Nations Conference on the Trade Development atau UNCTAD yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional. Jadi gampangnya adalah ini adalah pengelolaan keuangan utang negara di beberapa negara. Jadi DMFAS ini digunakan di beberapa negara, bukan hanya Indonesia atau ciptaan Indonesia, bukan. Tapi ini diciptakan oleh UNCTAD untuk beberapa negara. Nah, di Indonesia sendiri biasanya digunakan oleh Kementerian Keuangan, BI, sama PT SMI. Nah, di Kementerian Keuangan juga yang mengelola secara khusus itu ada di DJPPR atau Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Ini merupakan perkembangan versi dari DMFAS sendiri, teman-teman. Yang terbaru itu ada di 2015, yaitu DMFAS 6.1. Nah, sistem DMFAS sendiri, teman-teman, ada DMFAS UNCTAD sama DMFAS Interface. Seperti itu. Nah, ini merupakan circle dari operasional dari instrumen debt, ya kan? Yang pertama terkait dengan negosiasi utang tadi. Nah, kemudian kontrak informasi dan loan terms atau peraturan-peraturan terkait dengan loan tadi itu diadministrasikan di modul administrasi. Ini di sistemnya DMFAS ya, teman-teman. Ini di sistemnya DMFAS. Ya. Jadi di modul administrasi kemudian ada penarikan. Itu ada di modul mobilize. Nah, kemudian ada pembayaran pokok utang dan bunga, itu ada di service. Kemudian adalah pencatatan terkait dengan utang sendiri, ada di report. Kemudian terkait dengan strategi pengelolaan utang, itu ada di analyze. Di modul-modulnya si DMFAS, teman-teman. Ini merupakan fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang. Kita lanjutkan di sini, teman-teman, terkait itu fungsinya. Kita lanjut. Nah, ini merupakan fungsi yang pertama, yaitu kalau kita lihat di sini ada recording atau pencatatan. Nah, DMFAS dapat mendukung pencatatan data terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari, nah, ada 5 ini.
pinjaman, obligasi, hibah, pinjaman proyek, ataupun penerusan pinjaman. Selain itu terdapat submenu untuk merekam general agreement atau perjanjian secara umum, atau reorganization agreement, ataupun reference. Kemudian operating function atau menu mobilize digunakan untuk merekam data disbursement dan tranches, yakni penarikan pinjaman dan pembelian obligasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan roll forward estimate drawing. Itu terkait operasional functionnya. Kemudian ada menu debt service, digunakan untuk merekam data pembayaran pokok dan bunga, termasuk komisi dan denda dalam berbagai mata uang. Fungsi-fungsi dalamnya termasuk pembuatan schedule, daftar jatuh tempo, akumulasi denda bunga, alokasi anggaran, adjustment faktor, dan payment order. Nah, kemudian ada controlling dan monitoring. Fungsi kontrol DMFAS itu yang pertama adalah data akurasi dan data validasi. Kemudian mengecek error dan echo check. Fungsi monitoring DMFAS tadi itu fungsi kontrolnya ada 3. Fungsi monitoringnya juga ada 3. Yang pertama adalah laporan pembayaran jatuh tempo di bulan depan. Kemudian laporan pinjaman yang dipilih sesuai dengan parameter yang ditetapkan, yakni sektor ekonomi, tipe kreditur, tipe pembiayaan. Kemudian yang ketiga, identifikasi pinjaman yang terlambat dan menghitung denda secara otomatis. Kemudian yang terakhir itu adalah penerapan fungsi dari modul DMFAS. Yang pertama, yang terakhir itu adalah reporting. Setelah tadi ada recording, kemudian operating, kemudian ada control, ya, ada controlling dan monitoring, kemudian ada pencatatan seperti itu. Nah, DMFAS dapat menghasilkan 3 jenis laporan, internal, eksternal, sama kontrol. Kayak gitu ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari utang negara. Utang negara itu ada 2 macam, teman-teman. Pemerintah bisa melakukan yang namanya pinjaman kepada dalam negeri maupun luar negeri, ataupun pemerintah juga dapat membuat atau menerbitkan yang namanya surat berharga negara atau SBN. SBN itu banyak, teman-teman. Ada ORI, ada sukuk, ada macam-macam ya di sini nih. Ada sukuk, ada ORI, ada fix reguler, SBR, SU, SRBI, itu banyak sekali, teman-teman. Nah, ini merupakan fungsi pengelolaan utang di Indonesia dan aplikasi yang terkait, teman-teman. Terkait pengadaan, aplikasinya menggunakan BI ETP, Dealing Room, Mufid, maupun ESBN. Settlement itu ada BI SS, kemudian BI RTGS, Simpani, maupun SPAN. Itu terkait dengan penerimaan uangnya. Kemudian perekaman dan penarikan itu pakainya DMFAS sama SPAN, teman-teman. Kemudian ada pembayaran itu ada di DMFAS, SESPEM, dan SPAN. Pelaporan itu DMFAS dan SPAN. Nah, di sini ini merupakan modul-modul yang terkait. Di dalam perekaman dan penarikan, modulnya itu ada administrasi dan mobilization. Gitu. Nah, kemudian di pembayaran itu, SPAN itu menggunakan modul pembayaran, teman-teman. Kemudian modul debt service itu punyanya DMFAS. Begitu juga di DMFAS SPAN di sini. DMFAS itu adalah modul reporting, kemudian si SPAN itu ada di modul GL, seperti itu. Nah, settlement itu ada di modul penerimaan di SPAN. Seperti itu ya, teman-teman. Ini merupakan proses bisnis dari pinjaman luar negeri, teman-teman. Oke, yang pertama terkait dengan pengusulan. Kemudian ada Blue Book. Blue Book itu yang disetujui oleh Bappenas. Komitmen lender. Kemudian Green Book itu yang disetujui oleh si pemberi utang. Seperti itu, teman-teman. Kemudian adanya penyiapan readiness kriteria. Kemudian setelah selesai di sini ya, terkait dengan perencanaan tadi, kemudian daftar kegiatan itu dikasih gitu kan, diusulkan. Kemudian ada pengusulan negosiasi. Setelah diusulkan negosiasinya, ternyata ada perjanjian utangnya, teman-teman, di pengadaan ini. Dan adanya pemenuhan kondisi, ada presiden sendiri. Kemudian setelah itu loan aktif atau efektif. Loan itu sudah bisa digunakan. Kemudian ada disbursement terkait dengan availability, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan pembayaran. Seperti itu, teman-teman. Jadi, direncanakan, diadakan, disbursement, dan dibayarkan. Seperti itu, teman-teman. Nah,
aplikasi atau modul yang terkait di DMFAS itu ada administrasi, mobilization, dan debt service. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di part yang kedua.